Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Alpin Raya, NIM 221325545. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas video pembelajaran anatomi dan fisiologi tentang sistem pencernaan. Dosen pengampu Bapak Henry Didi Harto, SKEP, Nurse MPD. Saya salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Harus mengetahui apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan atau sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh atau proses pencernaan yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Proses pencernaan itu ada dua. Yang pertama itu pencernaan secara mekanis dan yang kedua itu pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanis. Pencernaan secara mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, juga dengan otot lambung. Yang kedua itu pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Ada beberapa saluran pencernaan. Yang pertama itu rongga mulut atau cavitas oris, yang kedua itu faring atau tekak, yang ketiga itu esofagus atau kerongkongan, yang keempat itu lambung atau gaster atau ventriculus, yang kelima itu usus halus atau incipitendum minor, yang keenam itu usus besar atau incipitendum mayor, yang ketujuh itu rektum, yang kedelapan itu anus. Yang pertama itu rongga mulut atau cavitas oris. Rongga mulut merupakan sebuah bagian tubuh yang terdiri dari yang pertama itu bibir, terdiri dari bibir bagian atas dan bawah yang saling bergerak sebagai pintu masuk ke rongga mulut. Yang kedua itu gigi. Gigi merupakan bagian keras dan dalam anatomi mulut yang berfungsi untuk mengunyah dan mencerna makanan. Yang ketiga itu gusi, yang keempat itu lidah, yang kelima itu amandel, yang keenam itu uvula. Yang kedua, faring atau tekak. Faring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, bagian atas terdiri dari langit-langit mulut, lunak, dan keras. Orofaring, bagian tengah terdiri dari uvula dan amandel. Dan laryngofaring, bagian bawah terdiri dari epiglottis dan saluran menuju esofagus atau laring. Yang ketiga, esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran panjang yang menghubung tenggorokan dan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 20-25 cm, dimulai dari trakea atau batang tenggorokan, dan memanjang hingga bagian atas lambung Anda. Pada bagian awal kerongkongan terdapat epiglottis. Yang keempat itu lambung atau gaster atau ventriculus. Gaster merupakan bagian dari traktus gastrointestinal pertama yang berada di intra-abdominal. Letak yang pertama itu berada di antara esofagus dan duodenum, yang kedua itu berada di dalam peritoneum dan ditutupi oleh omentum. Yang ketiga itu berada di daerah epigastrium dan meluas ke hipochondrium kiri, terbentuk melengkung seperti huruf J. Yang keempat itu oblik atau miring atau melintang dari kiri ke kanan menyilang di abdomen atau tepat di bawah diafragma. Fungsi secara umum, yang pertama itu penyimpan makanan, yang kedua itu produksi kimus, yang ketiga itu digesti protein,
yang keempat itu produksi mucus, yang kelima itu menghasilkan enzim-enzim dan hormon pencernaan. Enzim pepsin, yang pertama itu enzim pepsin memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti peptide dan asam amino. Yang kedua itu lipase, berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Yang ketiga itu asam klorida atau bisa disingkat dengan HCI, berfungsi memecah protein dan melawan virus atau bakteri dalam makanan. Yang keempat itu hormon gastrin, berfungsi merangsang produksi asam lambung dan lambung saat mencerna makanan. Yang keenam itu produksi faktor intrinsik suatu glikoprotein yang disekresi sel partiel. Yang kelima itu usus halus atau intestinum minor. Yang pertama itu usus halus atau yang juga biasa disebut usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus merupakan tempat sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi. Yang kedua itu usus halus terbentuk dari otot dan membran yang dapat mengerut erat di dalam rongga perut. Yang ketiga itu usus halus memiliki panjang sekitar 6 meter dan diameter 2,5 cm. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum itu usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan dan minuman terjadi di dalam usus halus. Yang keenam itu usus besar atau intestinum mayor. Pengertian usus besar. Usus besar merupakan bagian dari sistem pencernaan tubuh manusia. Organ ini memiliki peran penting untuk penyempurnaan proses pencernaan makanan yang mengeliling seluruh rongga mulut. Organ ini disebut juga dengan kolon memanjang dari cecum, kantung yang menghubungkan ileum atau ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus. Yang ketujuh itu rektum. Rektum adalah saluran penghubung antara usus besar dengan anus. Dari atas ke bawah, anatomi saluran pencernaan. Rektum berada di atas anus bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid. Fungsi rektum menerima feses dari usus besar dan bisa menampungnya sesaat. Rektum memberikan sinyal kepada anus bahwa ada feses yang harus dikeluarkan atau sampai kondisi memungkinkan untuk buang air besar. Saat kotoran atau gas masuk ke rektum, sensor tubuh pun mengirim pesan ke otak. Nantinya otak akan memutuskan kapan kotoran atau gas bisa segera keluar. Jika gas atau kotoran bisa keluar, shifter akan mengundur dan rektum berkontraksi. Sebaliknya, jika gas dan feses tidak bisa keluar, shifter akan mengencang dan rektum akan menyesuaikan sehingga rasa ingin buang air besar hilang sesaat. Yang terakhir itu atau yang ke-8 itu anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini adalah kanal sepanjang 2 inci yang terdiri dari otot dasar panggul dan ada 2 sphincter anal atau internal dan eksternal. Lapisan anus atas mampu mendeteksi isi rektal. Ini akan memberitahu Anda apakah isinya cair, gas, atau padat. Fungsi anus yang pertama itu proses defekasi, di mana proses tubuh membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Defekasi terjadi akibat
adanya reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang bereaksi tersebut adalah otot sphincter. Yang kedua itu mengatur keluarnya feses, di mana proses ini mengatur pengeluaran feses sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang ketiga itu menahan BAB di saat tertentu, di mana proses ini terjadi karena adanya kontraksi otot sphincter serta levator setelah menerima impuls dari otak. Otak mengetahui impuls tersebut pada saat kita ingin menahannya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.